Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Apa kabar hari ini anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah baik pastinya. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu guru di sini. Pada kali ini pembelajaran matematika, materi pecahan desimal, persen, dan berbagai pecahan. Yaitu operasi penjumlahan, pecahan, dan juga pengurangan. Ya. Mari kita awali dengan baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, mari kita simak dengan baik penjelasan berikut ini. Oke? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5. Jumpa lagi bersama kami, Bapak Ibu guru kelas 5. Untuk selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, persen, maupun desimal. Oke, yang pertama kita bahas mengenai penjumlahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Oke, perlu kita pelajari seksama, kita perhatikan cara menjumlahkan pecahan desimal. Caranya yang pertama, kita letakkan angka sesuai nilai tempat. Kemudian luruskan tanda koma. Kedua, jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun. Dan yang ketiga, jangan lupa menuliskan tanda koma. Bagaimana? Kita lihat contoh. Contoh, 0,15 ditambah 0,642. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan langkahnya, yaitu kita tulis secara bersusun 0,15 dengan 0,642. Ingat, penulisan koma harus lurus. Karena sampai penulisan koma bergeser maka akan berpengaruh di hasil, ya. Tentunya hasilnya tidak akan benar. Oke, kalau kita tulis secara bersusun semacam ini sudah bagus, sudah sesuai. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 2 kita turunkan 2, kemudian 5 ditambah 4 hasilnya 9, 1 ditambah 6 hasilnya 7. Jangan lupa koma kita turunkan masih utuh, koma, dan 0 ditambah 0 hasilnya 0. Sehingga 0,15 ditambah 0,642 hasilnya adalah 0,792. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ya, seperti apa yang telah kita pelajari kemarin, kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal tadi. Kemudian bagaimana ketika kita menjumlah berbagai bentuk pecahan? Ingat, yang perlu kita lakukan adalah mengubah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Bagaimana? Kita lihat contoh. Oke, kita lihat contoh nih. Penjumlahan dua pecahan yang berbeda bentuk. Yang pertama ini bentuknya adalah persen, kemudian yang kedua ini bilangan kedua ini adalah pecahan biasa. Ketika ada dua bentuk yang berbeda ini, caranya adalah kita rubah menjadi pecahan yang sama. Oke, penjelasannya kita lihat bagaimana.
Yang pertama, kita ubah menjadi pecahan semua. Artinya 25% ini kita rubah ke pecahan. Di kelas 4 sudah kita pelajari bagaimana kita merubah bentuk pecahan. Kalau 25% dirubah ke pecahan biasa, maka tinggal membagi 100. Ya, 25 dibagi 100. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah berapa? Kita lihat. Oke, 25% ditambah 1/2. Hasilnya adalah 1/4. 1/4 ini merupakan bentuk pecahan persen yang dirubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah 25 ini dibagi 100. Berarti 25/100. Kemudian kita sederhanakan, ketemunya adalah 1/4. Sehingga 25% ditambah 1/4 sama dengan 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kalau sudah sama bentuknya, maka tinggal kita menjumlahkan. Karena penyebutnya berbeda, maka kita sesuai langkah yang sudah kita pelajari adalah kita menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Setelah kita samakan penyebutnya, baru kita bisa merubah pembilangnya. 4 dibagi 2, hasilnya 2 kali 1, 2. Kemudian 4 dibagi 4, hasilnya 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlah pembilangnya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, cara yang kedua kita ubah persen semua. Artinya 25% ditambah 1/2. Maka 1/2 ini pecahan biasa kita rubah ke persen. Ya. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke persen? Di kelas 4 sudah diajari juga, sudah kita pelajari 1/2 atau pecahan biasa ke persen kita tinggal mengalihkan 100. Sehingga 1/2 kali 100. Hasilnya adalah 100 dibagi 2. Ketemunya berapa? Kita lihat. Ya, oke. Kita lihat hasilnya adalah 25% ditambah 1/2. 25%-nya masih utuh ya. Kemudian 1/2 ini kita rubah ke pecahan persen. Hasilnya adalah 50. 50 itu dari mana? Dari perubahan bentuk pecahan biasa ini ke persen. Caranya bagaimana? Caranya tadi dikalikan 100. 1/2 kali 100 kan. Hasilnya 100 dibagi 2, yaitu 50. Sehingga ketemu 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan. Ya, yang pertama pecahan biasa dan campuran. Ya, kita lihat pecahan biasa dulu. Pengurangan itu sama caranya dengan penjumlahan ya. Ini kita dulu sudah mempelajari penjumlahan pecahan biasa. Ya, sama ketika ini pecahan biasa ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu dengan mencari KPK. Ya, KPK dari 6 dan 4. Gitu, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Penyebutnya kan berbeda, maka kita samakan dengan KPK ya. KPK 6 dan 4 ketemunya adalah berapa? 12. Ya. Sehingga 12 dibagi 6 kali 5 hasilnya 10, dikurangi 12 dibagi 4 kali 6 hasilnya kali 2 hasilnya 6. Berapa? Ketemunya adalah 4/12. Dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah pecahan campuran. Ya, sama dengan penjumlahan kemarin yang sudah kalian pelajari. Ada 2 cara. Yang pertama dengan menjumlahkan terlebih dahulu atau pengurangan terlebih dahulu bilangan bulatnya yang depan ini. Baru ditambahkan hasil pengurangan yang pecahan.
Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara kita langsung rubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Tuh ya, ini yang pada kesempatan kali ini Pak Guru kasih contohnya adalah dengan mengubah menjadi pecahan biasa dulu. Ya, ini contohnya, kita lihat. 3/4/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 5 ditambah 4 adalah 19/5. Yang kedua, 2 kali 2 ditambah 1 adalah 5. Penyebutnya masih utuh, 5/2. Sehingga 3/4/5 dikurangi 2, 1/2 sama dengan 19/5 dikurangi 5/2. Karena penyebutnya ini belum sama, seperti biasa, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. KPK 5 dan 2 adalah 10. Sehingga 10 dibagi 5 kali 19 sama dengan 38, dikurangi 10 dibagi 2 kali 5, hasilnya adalah 25. Tinggal kita kurangi saja pembilangnya, 38 dikurangi 25 hasilnya berapa? 13/10. Oke, 13/10 masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/3/10. Oke, mudah sekali ya. Selamat mencoba. Ya. Berikutnya ke pengurangan pecahan desimal ya. Sama dengan langkahnya dengan penjumlahan tadi ya, sudah kita pelajari ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita pengurangan bersusun. Nanti kita tulis secara bersusun. Tapi langkahnya apa? Langkahnya kita harus tulis angka-angka ini sesuai kedudukannya. Koma harus lurus, tidak boleh tidak bergeser. Yuk penjelasannya kita lihat. Oke ya, kita lihat. Kita tulis dulu secara bersusun 0,75 dikurangi 0,52. Coba kita lihat komanya ini harus lurus. Kalau sudah ditulis bersusun secara benar seperti ini baru kita kurangi ya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Koma masih utuh, 0 turunkan sehingga 0,75 dikurangi 0,52 hasilnya adalah 0,23. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. 0,8 dikurangi 0,25. Ini karena angkanya berbeda. Kita lihat penjelasannya. Ingat, penulisan koma harus lurus. Oke, kita lihat ya. Oke, penulisan koma harus lurus. Ya, karena di belakang 8 ini tidak ada angka, maka kita masukkan angka 0 ini biar sama ya. Biar sama sehingga 0 dikurangi 5 tidak bisa. Maka pinjam depannya menjadi 1 depannya menjadi 10. Kemudian 8-nya menjadi 7. 10 kurangi 5 hasilnya 5. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Koma tetap kita tulis dan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Sehingga 0,8 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 0,55. Oke. Mudah ya. Jadi pembahasannya untuk memantapkan pemahaman kita semuanya. Oke, berikutnya anak-anak bisa mencoba ya, bisa mencoba mengerjakan ini ya. Mengerjakan latihan soal buku SPS Matematika halaman 6. Latihan 1 dulu. Karena kemarin latihan 1 baru dikerjakan yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan 1 nomor 2. A, B, C, D, E saja. Kemudian nomor 3, A, B, C, D, E. Kerjakan di buku kotak. Jangan lupa ya, dikerjakan di buku kotak. Berikutnya, selain
soal di atas juga kalian bisa mengerjakan latihan soal buku SPS Matematika halaman 8, yaitu latihan 2. Ini latihan 2 ini belum dikerjakan, maka dikerjakan mulai dari nomor 1, tidak usah semuanya terlalu banyak. Ya, dikerjakan sesuai instruksi saja. Nomor 1 A, B, C, D, E. Nomor 2 A, B, C, D, E. Dan nomor 3 A, B, C, D, E. Nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan minggu depan, yaitu pada hari Senin. Demikian ya. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Ya. Oke, dari Pak Guru ucapkan terima kasih dan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.